Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya A.A. Sanju, masih di channel yang sama, DST Channel, Diskusi Santri Tangerang Channel. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Uqudul Jen, yang mana alhamdulillah pada video sebelumnya kita sudah sampai di part 2. Berarti sekarang kita melanjutkan part 3 ya. Pasal 2 part 3. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan ya, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen yang bermanfaat. Jangan lupa pula buat subscribe dan bantu share ke sahabat-sahabat yang lainnya supaya bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan durasi, kita mulai saja videonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqulu, lan wis ana sapa sayyidina Ali radhiya muga-muga suka Allahu sapa Allah anhu saking Ali, yaqulu iku ngucap ieu Ali, ngucap ing lapad syarru khisalir rijali khairu khisalin nisa'i ilaih. Maknane lapad syarru khisalir rijali utawi ala-alane pirang-pirang tingkah pirang-pirang lanang, khairu khisalin nisa'i iku sabecik-becike pirang-pirang tingkah pirang-pirang wadon. Al-bukhlu sawiji pelit, wazahwu lan ujub, wal jubnu lan borangan. Fa innal mar'ata karena satune wadon idza kanat iku tatkala ana ieu mar'ah bakhilatan iku kang pelit, hafizat maka ngaraksa ieu al mar'ah malaha ing hartane mar'ah, wa mala zaujiha lan hartane bojo wadone mar'ah. Wa idza kanat lan tatkala ana ieu mar'ah mazhuwatan iku kang ujub atau angkuh, istangkafat maka narima nyegah ieu mar'ah antuk lima ing arep yentah gunem catur ieu mar'ah kulla ahadin ing saban-saban wong sawiji bikalamin lainin muribin kalawan larasan kang lemah lembut turkang den sangka-sangka. Wa idza kanat jubanatan lan tatkala ana ieu mar'ah jubanatan iku kang borangan, faraqat mangka wedi ieu mar'ah man ing wong min ya, bukan man, min kulli syai'in saking saban-saban sawiji-wiji, saking saban-saban sawiji-wiji, falam takhruj mangka orana metu ieu mar'ah mim baitiha saking umahe mar'ah. Wattaqat lan ngadohi ieu mar'ah mawadhi'at tahammi ing pirang-pirang panggonan sangkaan, khifatan karna wedi min zaujiha saking bojo lanange mar'ah. Wayam bagilan sayogya ang ta'rifa opar pientah waruh ieu mar'ah annaha ing satuhune mar'ah kal mamluk kati iku kaya wadon kang den milik
li zauji kadue bojo lanang fala tangsoripa maka oranana molahaken ieu mar'ah fi syai'in ing dalam sawiji-wiji min malihi saking hartane zawaj illa biiznihi angin kalawan izine zawaj bal qala balikan tah qala wis ngucap jama'atun sopo golongan ulama kang akeh minal ulama'i kang tetep saking pirang-pirang ulama annaha iku satuhune ieu mar'ah latan soripu iku oranana molahaken ieu al mar'ah aidon kalawan maning fi maliha ing dalam hartane mar'ah illa biiznihi angin kalawan izine zauj li annaha karena satuhune mar'ah kal mahjurati iku kaya wadon kang den sengker lahu opo kadue al wa yajibu 'alal mar'ati lan wajib ing atase wadon dawamul haya'i opo ngamayangaken kawirang min zaujiha saking bojo lanange mar'ah wa ghaddu tarfiha lan ngasoraken paningal qadamahu ing dalam adepan zauj wa ta'atu lan nurut li amrihi kadue parentahe zauj wasukutu lan meneng inda kalamihi ing dalam nalika larasane zauj wal qiyamu lan jumeneng inda qudumihi ing dalam nalika tekane zauj wa khurujihi lan metune zauj wa irdu nafsiha lan nawarkeun awake mar'ah lahu kadue zauj inda naumi ing dalam nalikane turu atau ing dalam waktu turu wa ta'aturu lan wa ta'aturu lan nganggo parfum wa ta'haduha lan ngarumati wa ta'duha lan ngarumati ieu mar'ah alfama ing cangkem bil miski kalawan misik wa thayyibi lan wawangi wa dawamu zinati bihadratihi lan ngadawamkeun papaes kalawan hadire zauj wa tarkuha lan ninggalakeun papaes inda ghaibatihi ing dalam waktu atau ing dalam nalika ghaibe zauj wa tarkul khiyanati lan ninggalkeun khiyanat lahu kadue zauj inda ghaibatihi ing dalam nalika ghaibe zauj fi firashihi wa malihi ing dalam amparane zauj lan hartane zauj wa ikramu ahlihi lan ngamulyakakeun kaluargane zauj wa aqaribihi lan pirang-pirang kerabate zauj wa ru'yatul qalili minhu lan ningal kang satitik minhu saking zauj kathiron ingkang akeh wa alla tamna'a lan arep yen tah oranana nyegah ieu al mar'ah nafsaha ing awake mar'ah wa in kana lan senajan ana ieu mar'ah ala dhahri qatabin iku tetep ing atase luhur gegere onta. Wa an la tasumalan arep yen tah oranana puasa ieu mar'ah illa biiznihi angin kalawan izin zauj wa alla takhrujalan arep yen tah oranana metu ieu al mar'ah min baitiha saking umahe mar'ah illa biiznihi angin kalawan izin zauj
Fa in fa'alat maka lamun migawe ieu mar'ah la'anat hal malaikatu maka ngalaknat ha ing al mar'ah al malaikatu sopo malaikat hatta tatuba malah yen tah tobat ieu al mar'ah au tarji'a atawa balik ieu mar'ah. Wa in kana zaliman lan sanajan ana ieu azawaj sanajan ana ieu zawaj zaliman iku kang zalim. Baiklah sahabat, sekarang kita langsung ke penjelasannya ya. Wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sering berkata, kata Sayyidina Ali, syarru khisalir rijal khairu khisalin nisa. Seburuk-buruknya akhlak atau kelakuan para lelaki itu adalah sebaik-baiknya kelakuan para wanita. Seburuk-buruknya kelakuan lelaki-lelaki itu adalah sebaik-baiknya kelakuan para wanita. Kelakuan yang mana, sifat yang mana maksudnya yang dimaksud di sini? Al-bukhlu, pertama pelit. Nah, sifat pelit ini kalau nempel di laki-laki jelek, tapi kalau nempel di perempuan baik. Yang kedua wazahwu. Zahwu itu adalah ujub. Ujub itu angkuh ya. Angkuh ini kalau sifat angkuh ada pada seorang laki-laki, maka ini jelek. Nggak pantas laki-laki angkuh ya. Tapi kalau adanya sifat angkuh ini pada seorang perempuan, maka baik bagi perempuan itu, kata Sayyidina Ali. Wal jubnu, sifat yang selanjutnya adalah penakut. Seorang laki-laki kalau mempunyai sifat penakut, maka ini jelek, nggak pantas ya. Tapi kalau seorang perempuan mempunyai sifat penakut, ini bagus. Kok bisa seperti demikian? Fa innal mar'ata idza kanat bakhilatan hafizat malaha wa mala zawjiha. Karena sesungguhnya seorang wanita itu ketika dia mempunyai sifat pelit, maka dia akan bisa menjaga hartanya dan harta suaminya. Jadi enggak dia kasih sembarangan orang. Kalau belum ada izin dari suaminya, dia enggak bakalan kasih sembarangan orang, enggak bakalan dia hambur-hamburin uangnya kalau dia punya sifat pelit. Wa idza kanat mazhuwatan, dan ketika seorang perempuan itu mempunyai sifat ujub atau angkuh, maka istangkapat antuk kelima kulla ahadin bikalamin layinin muribin. Ketika seorang wanita mempunyai sifat angkuh, maka dia akan bisa mencegah dirinya. Mencegah dari apa? Mencegah dari menggosip ya, menggosipkan sebuah perkara bikalamin layinin muribin, atau akan bisa mencegah dirinya, mencegah dari ia berkata dengan perkataan-perkataan yang lembut gitu. Jadi kalau dia mempunyai sifat angkuh, dia akan bisa menjaga dirinya dari bergaul dengan orang lain atau dengan laki-laki lain atau dengan orang banyak, yang mana dalam pergaulan itu nantinya akan menyebabkan dia ngomong dengan nada-nada yang menggoda gitu. Nah, kalau punya sifat angkuh, seorang wanita punya sifat angkuh, dia akan bisa mencegah dari perkara itu. Dia nggak bakalan ngobrol dengan orang dengan sembarangan orang. Dia nggak bakalan ngobrol dengan orang dengan menggunakan nada-nada yang menggoda, mendayu-dayu. Nggak bakalan kalau misalkan seorang wanita punya sifat angkuh. Makanya bagus kalau wanita punya sifat angkuh itu. Nanti juga kan kalau misalkan digodain sama seorang cowok atau sama sekelompok cowok, kalau wanita punya sifat angkuh, dia bukan suka digodain, malahan marah gitu ya. Kalau wanita punya sifat angkuh. Tapi kalau wanita punya sifat toleran gitu, sama semua toleran dia. Jadi nggak pandang bulu mau laki mau cowok, mau laki mau cewek gitu ya. Dia tetap lemah lembut. Nah, ini nanti ketika dia berhadapan dengan para lelaki, ini akan menggoda laki-laki nantinya. Sifatnya ini akan menggoda laki-laki. Tapi kalau angkuh nggak bakalan. Laki-laki akan lihatnya juga bakalan malas gitu ya. Kalau lihat cewek angkuh tuh laki-laki malas gitu. Ini bagus ini buat wanita yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga gitu.
Sifat apa lagi? Wa idza kanat jubanatan, jubanah ya. Sifat penakut. Ketika seorang wanita mempunyai sifat penakut, faraqat khifatan min zaujiha. Faraqat min kulli syai'in ya, falam takhruj min baitiha wa taqat mawadi'at tahammi khifatan min zaujiha. Ketika seorang wanita mempunyai sifat penakut, maka dia akan takut terhadap setiap perkara, maka dia akan bisa menjaga dirinya untuk tidak keluar dari rumahnya. Jadi kalau seorang wanita itu mempunyai sifat penakut, maka dia tidak akan sembarangan keluar rumah karena takut tadi, karena rasa takut. Nah, maka ini bagus bagi seorang wanita ya, supaya jangan sering keluar rumah. Gitu, khifatan min zaujiha, karena takut suaminya marah atau apa gitu. Kalau misalkan dia keluar rumah takut suaminya marah gitu. Kalau dia takut, kalau misalkan dia takut, punya rasa takut keluar rumah, dia bakalan takut datang ke tempat-tempat yang dicurigai gitu. Itu bagus buat seorang wanita. Wa yanbaghi an ta'rifa annaha kal mamlukah. Sudah menjadi sebuah keseharusan atau seyogianya wanita itu mengetahui bahwasannya dirinya itu adalah seperti mamlukah, seperti sebuah perkara yang dimiliki suaminya. Maka apapun yang ia miliki, dia tidak boleh menggunakannya sembarangan kecuali dengan izin suaminya. Nah, fala tansorib. Nah, di sini fala tansorifu fi syai'in min malihi illa biiznihi. Maka dia tidak boleh mempergunakan hartanya kecuali dengan izin suaminya, karena tadi posisi wanita itu adalah sebagai mamlukahnya suami. Gitu. Bal qala jama'atun minal ulama. Bahkan golongan ulama, banyak ulama yang berpendapat bahwasannya annaha la tansorifu aidon fi maliha illa biiznihi. Fi maliha illa biiznihi. Seorang wanita tidak boleh mempergunakan harta sendirinya. Misalkan wanita karir punya gaji misalkan. Nah, ini nggak boleh mempergunakan gajinya sendiri tanpa izin suaminya, walaupun misalkan suaminya nganggur, dia yang kerja, nggak boleh, harus izin dari suaminya. Ini menurut kebanyakan ulama waktu itu ya, pendapat para ulama jama'atun, kebanyakan ulama berpendapat gitu. Li'annaha kal mahjuroh lahu, karena wanita itu bagaikan mahjuroh, bagaikan yang dikekang oleh suaminya gitu. Yang mahjurah itu tidak boleh mempergunakan hartanya sendiri gitu. Jadi dibatasi penggunaannya gitu. Dibatasi ya. Wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya'i min zaujiha. Wajib bagi seorang wanita, wajib apa? Wajib untuk selalu menjaga rasa malunya, untuk selalu mempunyai rasa malu terhadap suami. Wajib bagi seorang wanita untuk selalu mempunyai rasa malu terhadap suami. Ya. Wa ghaddu tarfiha, dan wajib bagi seorang wanita menundukkan pandangan ketika berhadapan dengan suami. Jadi ketika berhadapan dengan suami, dia tundukkan pandangan karena ta'zim terhadap suami. Jangan ngenges ya. Jangan istilahnya sama suami itu kayak ngajak berantem, jangan pasang muka konyol. Harus bisa menundukkan pandangan. Qadamahu, ibaratnya qadamahu ketika berhadapan dengan suami. Wa ta'atu li amrihi, dan wajib bagi seorang wanita taat terhadap perintah suami. Wa sukutu 'inda kalamihi, dan wajib bagi seorang wanita diam ketika seorang suami sedang berbicara. Misalkan suami sedang ngobrol sedang mau ngobrol sama istri, sama wanita ya, sama istri, akan membicarakan perkara hal yang penting. Nah, seorang istri itu wajib untuk diam, untuk mendengarkan terlebih dahulu perkataan-perkataan suami sampai si suami itu selesai ngomong gitu. Jangan motong kalimat suami, nggak boleh ya, wajib diam. Wal qiyamu 'inda qudumih wa khurujih. Seorang wanita wajib berdiri untuk menyambut kedatangan suami, dan wajib berdiri untuk mengantarkan suami ketika suami akan bepergian.
Misalnya suami pulang kerja datang ke rumah. Nah, si istri ini wajib berdiri untuk menyambut kedatangan suami. Ketika suami akan berangkat kerja, seorang istri wajib untuk mengantarkan ke depan, misalnya ke halaman rumah gitu ya. Untuk mengantarkan bepergiannya suami itu ketika akan kerja misalnya gitu. Itu wajib ya. Wa irdu nafsiha lahu inda naumi wa ta'atturi. Inda naumi sampai situ ya. Wa irdu nafsiha, seorang istri wajib menawarkan dirinya terhadap suami inda naumi, ketika sedang tidur. Jadi misalnya mau tidur, mau masuk kamar, nah jangan suami yang minta dulu. Jadi harus menawarkan, seorang istri ini harus menawarkan, dianjurkan untuk menawarkan dirinya. Ayo mau enggak gitu malam ini, nah, gitu ya, wajib ya, imbigho ya, sunnah. Bahkan wajib kalau kata ulama yang ini wajib ya. Wa ta'atturu, seorang wanita itu wajib menggunakan parfum ketika dekat suaminya. Jangan ini pakai parfum ketika mau keluar rumah. Pas di rumah nggak pakai parfum, bikin suami nggak betah. Pantesan suami pengennya keluar rumah terus gitu. Wa ta'duhal fami. Wajib juga menggosok, mengurus mulutnya, mengurus area mulutnya supaya tidak tercium bau, misalnya dengan gosok gigi gitu ya. Jadi supaya mulut ini aromanya terjaga gitu. Jangan sampai mulut seorang istri itu bau jengkol gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Wa ta'duha bil miski ya, dengan misik, dikasih wewangian dengan misik. Wa thaybi, atau dengan wangian-wangian yang lain supaya tercium wangi oleh suami. Wa dawamu ziyanati bi hadratihi wa tarkuha. Dan seorang istri juga harus bisa menjaga dandanannya, harus bisa mengurus dandanannya ketika suami ada di rumah. Jadi istri itu boleh berdandan ketika suami ada di rumah. Kalau suami lagi nggak ada di rumah jangan dandan udah. Kalau suami lagi ada di rumah baru dandan. Buat suami dandannya ya. Wa tarkuha nih, tinggalkan berdandan inda ghaibatihi, ketika suami nggak ada di rumah. Nah ini. Wa tarkul khiyanati lahu inda ghaibati fi firashihi wa malihi. Seorang istri harus meninggalkan khianat. Jadi jangan berkhianat. Jangan berkhianat ketika suami tidak ada di rumah. Misalkan dengan si istri mentang-mentang suami nggak ada di rumah, terima tamu laki-laki lain, bahkan laki-laki itu yang dibenci sama suami, jangan ya, itu khianat namanya, nggak boleh. Wa ikramu ahli, seorang istri juga harus bisa memuliakan atau menghormati keluarga suaminya. Wa aqaribih, atau bahkan kerabat-kerabat yang masih ada ikatan darah dengan suaminya. Gitu. Kerabat-kerabat suaminya yang masih ada ikatan darah dengan suaminya itu harus dimuliakan, harus dihormati. Wa ru'yatul qalili minhu katsiran, seorang istri harus bisa menganggap cukup penghasilan suami yang kecil. Misalkan kebutuhan itu misalkan sebulannya 500.000, tapi si suami ini cuma bisa dapat 300.000 sebulan. Nah itu harus tetap bisa dicukupkan gitu, harus bisa tetap dianggap cukup, harus bisa tetap dianggap banyak. Wah, kata suaminya, Neng, cuma bisa dapat segini sebulan, kira-kira cukup enggak? Alhamdulillah, insya Allah cukup. Nah itu harus seperti itu ya, harus seperti itu. Wa alla tamna'a nafsaha. Seorang istri jangan sampai menolak ajakan suami. Misalnya suami pengen melakukan itu ya, disensor. Nah, ketika suami ngajak jangan sampai nolak. Wa alla tamna'a nafsaha, jangan sampai menolak
Wa in kanat ala dhuhri kotabin, bahkan walaupun di atas motor. Kalau di sini wa in kanat ala dhuhri kotabin, bahkan walaupun ketika sedang berada di atas punggung onta. Cuman kan kalau sekarang kan kendaraan itu bukan pakai onta lagi, pakainya motor, mobil. Nah, misalnya lagi bepergian sama suami di motor, suami pengen, itu udah jangan nolak gitu. Jangan nolak ya. Kalau nolak dosa gitu ya. Jangan nolak. Walaupun lagi di motor, walaupun lagi di mobil gitu. Jadi langsung ya udah ayo cari tempat gitu. Main semak-semak. Jangan ya. Jangan nolak ya. Wa in kanat ala dhuhri qatabin. Ini bukan full apa sih namanya? Editor. bukan konten yang mendidik ke arah yang jelek, bukan. Maksudnya ini tuh kita sedang menjelaskan, jadi biar ngaji itu jelas gitu ya, bukan pornografi atau bukan gitu ya, bukan. Wa an la tasuma, seorang istri jangan melaksanakan puasa sunnah illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Jadi apalagi kan kalau misalkan suaminya itu kerjanya luar kota, pulangnya 3 bulan sekali, pas pulang istrinya lagi puasa, padahal suaminya lagi pengen banget tuh, malah puasa si istrinya tanpa izin suami. Nah, jangan itu, jangan puasa sunnah tanpa izin suami, jangan. Boleh puasa sunnah harus dengan izin suami, puasa sunnah boleh tapi harus dengan izin suami gitu. Wa alla takhruja min baitiha illa biiznihi, seorang istri jangan sampai keluar rumah tanpa izin suami. Kalau mau keluar rumah harus izin suami, entah kemanapun keluarnya, misalnya mau ngaji pun harus atas dasar izin suami. Nggak ada alasan tapi jangan banyak tapi ya, harus ada izin suami. Fa in fa'alat la'anat hal malaikatu hatta tatuba au tarji'a wa in kanat dzaliman. Nah, gimana kalau misalkan si istri ini maksa tetap aja keluar rumah, padahal belum minta izin atau nggak diizinin sama suami, dia maksa tetap keluar rumah. Alasannya, wah karena saya mah mau bersosialisasi dengan masyarakat banyak, kan itu juga sama silaturahmi misalnya. Alasannya seperti itu. Nah, apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suami atau bahkan tidak diizinkan suami ya, tidak diizinkan suami, dia tetap maksa keluar rumah, la'anat hal malaikah, maka para malaikat akan melaknatnya. Para malaikat akan melaknatnya hatta tatuba, sampai ia bertaubat. Jadi sebelum dia bertaubat, sebelum dia minta maaf sama suaminya, malaikat akan terus melaknatnya. Au tarji'a, atau sampai ia pulang ke rumah. Jadi sebelum ia pulang ke rumah, malaikat itu akan tetap melaknatnya. Kan ini mah suaminya zalim katanya, suaminya ahli maksiat misalnya, suaminya tukang nyiksa sama istri, itu kita itu nggak boleh berangkat ke sana itu karena dia itu suaminya itu karena suami saya itu misalnya tukang ini tukang itu gitu, karena itu ahli zalim pokoknya, ahli maksiat suami saya itu. Wa in kana zaliman, walaupun seorang suami ahli zalim, tukang nyiksa istri misalnya, jarang ngasih nafkah lahir batin, terus tukang maksiat, tukang judi gitu. Walaupun tukang judi, walaupun suami tukang maksiat, walaupun suami tukang zalim, tetap taat, itu kewajiban istri sama suami ya. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan dan pembahasan, saya mohon dimaaf dan dimaklum. Tolong tulis komentar sahabat di kolom komentar apabila memang ditemukan dalam video ini sebuah kesalahan, yang mana kesalahan itu murni dari kebodohan saya pribadi, adapun benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.